Baginda Raja menjadi umpan harimau. Dikisahkan, Baginda Raja sedang dirundung kesedihan. Itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati. Abu Nawas yang tak ingin melihat rajanya terus-menerus dalam kesedihan, segera datang untuk menghiburnya. Akhirnya, hanya dalam waktu beberapa hari saja, Baginda Raja sudah kembali ceria. Terima kasih Abu Nawas atas hiburan yang kau berikan. Kau telah mengobatiku dari rasa sedih yang mendalam kali ini. Kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku, tapi kau adalah sahabat terbaikku, ucap Baginda Raja. Seketika Abu Nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditujukan kepadanya. Abu Nawas pun tak mau kalah. Ia lalu berkata kepada rajanya, "Itu sudah menjadi kewajiban hamba Paduka untuk membuat Paduka bahagia, karena Paduka adalah bagian dari hidup hamba. Tahukah engkau wahai Paduka, nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa hamba," tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata? Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Lalu kita mandi di sana," ajak Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia. Kemanapun Paduka pergi, hamba akan setia menemani Paduka," sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah mereka berdua di tempat tujuan. Mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Namun saat mereka sedang asyik berendam di sungai, tiba-tiba muncul seekor harimau menghampiri. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Baginda Raja dengan panik. Abu Nawas yang juga ketakutan setengah mati, terlihat kebingungan dan ikut panik. "Tenang Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Hamba punya sebuah ide supaya selamat," ucap Abu Nawas. "Apa rencanamu? Cepat katakan," tanya Baginda Raja semakin ketakutan. "Begini Paduka yang mulia, buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut. Di saat itulah perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja dan kemudian berlari terbirit-birit. Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau. Sementara Baginda Raja begitu sangat ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya. "Sialan Abu Nawas, ternyata aku malah dijadikan umpan," geram Baginda Raja. Karena tak ada yang bisa dilakukan, kemudian Baginda Raja berulang kali berteriak minta tolong. Dan untunglah ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun segera berlari mendekat dan berhasil mengusir harimau tersebut. Pada keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, dengan penuh emosi Baginda Raja berkata, "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau hampir saja membuatku mati. Kemarin kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu. Ternyata kau pembohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja.
Ampun Paduka yang mulia, tapi apa yang hamba katakan itu memang benar Paduka, jawab Abu Nawas. Benar apanya? Kau malah jadikan aku umpan kepada harimau itu supaya kau bisa selamat. Kau harus dihukum mati Abu Nawas, karena telah berani mempermainkan rajamu, bentak Baginda Raja. Ampun Paduka, bohong bagaimana Paduka? Yang saya katakan nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya, bukan berarti hamba rela mati demi Paduka. Begini saja Paduka, ketika Paduka dalam ancaman kematian, apakah Paduka akan memberikan yang paling berharga agar Paduka bisa selamat? Tanya Abu Nawas. Tentu saja, bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku bisa selamat dari kematian, jawab Baginda Raja. Nah, saat itu hamba bisa saja mati diterkam harimau Paduka, dan demi supaya hamba bisa selamat dari kematian, hamba rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup hamba. Sesuatu yang lebih berharga dari nyawa hamba, yaitu nyawa Paduka yang mulia, terang Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja hanya terdiam. Ternyata aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, suatu saat aku pasti akan membalasnya, batin Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tak jadi dihukum mati. Kisah selanjutnya. Meski dianggap sebagai sosok yang jenaka dan penuh kontroversi, akan tetapi di balik itu semua, seorang Abu Nawas juga merupakan pribadi yang memiliki kepedulian yang tinggi. Sehingga banyak di antara orang-orang di sekitarnya yang datang kepada Abu Nawas untuk meminta bantuan. Kisah ini berawal ketika di negeri Persia ada seorang saudagar kaya raya bernama Abdul Hamid. Kendati memiliki harta yang berlimpah, namun setelah menikah kehidupannya selalu diselimuti kesedihan. Lantaran istrinya belum juga dikaruniai seorang anak. Sepanjang hari ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera dikaruniai keturunan. Puncaknya, pada suatu ketika ia bernazar akan menyembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia jika istrinya bisa hamil. Kemudian dengan izin Allah, tak lama setelah itu istrinya kegirangan sambil memeluknya dan berkata, "Wahai suamiku, aku sudah hamil. Ternyata Allah sudah mengabulkan doa kita selama ini," kata sang istri merasa bahagia. Mendapat kabar bahwa istrinya telah hamil, ia pun sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Melihat sang istri sudah melahirkan, semua keluarganya juga larut dalam kebahagiaan itu. Suatu ketika, saat sedang bersantai di depan rumahnya, Abdul Hamid tiba-tiba teringat akan nazar yang pernah ia katakan dulu. Ia pun segera melakukan nazar tersebut. Dengan beberapa pembantunya, ia bergegas mencari seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia. Akan tetapi mungkin belum takdirnya ia melaksanakan nazar itu. Setelah beberapa hari dicari, ia belum juga menemukan kambing yang dimaksud. Ia pun menjadi sangat gelisah karena takut nazarnya itu tidak dapat ditunaikan. Di tengah-tengah kegelisahannya, tiba-tiba saja ia teringat seorang sahabatnya di negeri Baghdad. Sahabatnya itu dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.
Ternyata sahabatnya itu adalah Abu Nawas. Tak ingin membuang kesempatan, ia segera mengutus beberapa pembantunya untuk menemui dan membawa Abu Nawas kepadanya. Para utusan itu pun berangkat ke Baghdad menemui Abu Nawas. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, para utusan itu menceritakan maksud dari kedatangannya itu. Kemudian Abu Nawas berkata, "Oh, jadi begitu. Baiklah, aku pamit pada keluargaku dulu dan aku akan segera berangkat bersama kalian." Abu Nawas lalu berangkat bersama dengan anak buah Tuan Abdul Hamid. Sepanjang perjalanan, Abu Nawas terus memikirkan jalan keluar atas permasalahan yang sedang menimpa sahabatnya itu. Setelah mereka tiba di rumah Abdul Hamid, Abu Nawas langsung disambut dengan jamuan makanan mewah. Setelah selesai makan, Abdul Hamid segera menceritakan masalahnya kepada Abu Nawas, yang selama ini membuat hatinya menjadi gundah gulana itu. Mendengar keluh kesah Abdul Hamid, Abu Nawas pun berkata, "Wahai sahabatku, berilah aku waktu semalam saja untuk berpikir. Besok pagi akan aku beritahu caranya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas kemudian dipersilakan untuk beristirahat di sebuah kamar khusus. Sambil beristirahat, ia kembali memutar otaknya untuk mencari solusi dari masalah ini. Namun sungguh ajaib, saat itu juga Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas berencana ingin memberi sebuah kejutan untuk sahabatnya itu. Abu Nawas kemudian meminta pembantu Abdul Hamid untuk menyediakan seekor kambing biasa. Setelah kambing itu berhasil disediakan, Abu Nawas langsung memanggil Abdul Hamid dan istrinya. "Wahai sahabatku, aku sudah menemukan kambing yang engkau cari selama ini. Dengan begitu, engkau dapat menunaikan nazarmu dan segera menyembelih kambing ini," kata Abu Nawas. Akan tetapi, Abdul Hamid masih bingung, sebab kambing yang dibawa Abu Nawas adalah kambing biasa. "Wahai Abu Nawas, bukankah itu kambing biasa sama seperti kambing yang lain? Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia," ujar sahabatnya dengan wajah murung. Belum sempat menjelaskan alasannya, Abu Nawas kemudian meminta sahabatnya itu untuk membawa bayi laki-lakinya yang baru lahir kepada Abu Nawas. Setelah menerima bayi laki-laki itu, Abu Nawas lalu berkata, "Wahai sahabatku, coba engkau perhatikan. Bukankah tanduk kambing ini sebesar jengkal manusia?" kata Abu Nawas sambil meletakkan jengkal anak bayi itu pada tanduk kambing tersebut. Setelah melihat hal itu, Abdul Hamid dan istrinya mulai mengerti. Kini mereka sudah sangat lega dan gembira karena telah berhasil menunaikan nazar tersebut. Mereka kemudian mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas dan memberinya hadiah untuk dibawa pulang. Balas dendam ikan bakar. Suatu ketika, Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke pestanya, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab ia seringkali berseteru dengannya. Walaupun permasalahan yang sering terjadi adalah ulah daripada Abu Jahil sendiri. Namun alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas bukanlah dari ketulusan hatinya. Ia sengaja mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukannya di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil,
tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumahnya. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahil segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar. Ia menggantinya dengan nampan yang berisi hidangan ikan-ikan kecil. "Selamat datang Abu Nawas, silahkan masuk," sahut Abu Jahil. Abu Jahil lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan besar. "Dasar Abu Jahil, sifatnya tak pernah berubah," gerutu Abu Nawas. "Mari semuanya, silahkan menikmati hidangan ikan bakarnya," ucap Abu Jahil mempersilahkan. Orang-orang pun mulai menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan kecil di hadapannya. "Kenapa diam saja Abu Nawas? Silahkan dimakan hidangannya," kata Abu Jahil meledek. "Terima kasih Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermainkanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu," pikir Abu Nawas. Lalu dengan hati-hati Abu Nawas mengambil satu ikan kecil di hadapannya dan menempelkannya di telinganya. Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil meledeknya kembali. "Kamu akan makan ikannya lewat telinga Abu Nawas," ledek Abu Jahil. Dengan ekspresi muka serius, Abu Nawas berkata, "Tidak Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara kepadaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini?" tanya Abu Nawas. Seketika orang-orang di sana terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. "Tidak Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan kecil itu?" tanya mereka penasaran. "Sesungguhnya ikan kecil ini berkata kepadaku. Ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana adalah ikan yang telah memakan ayahnya. Ia menyuruhku untuk membalaskan dendamnya dengan cara memakannya kembali," ucap Abu Nawas menjelaskan. Seluruh yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas. "Hei Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu kepadaku, maka terpaksa aku akan memakanmu. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku, dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku," ujar Abu Nawas berpura-pura kesurupan. Orang-orang pun kembali tertawa mendengarnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia meminta ikan yang besar," pikir Abu Jahil. Terpaksa ia pun menaruh hidangan ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas mengalami kegagalan untuk kesekian kalinya. Burung pesugihan. Praktek dukun di kota Baghdad semakin merajalela. Banyak orang yang mendatangi dukun meskipun harus membayarnya dengan tarif yang lumayan mahal. Alih-alih usahanya bisa menjadi sukses, yang ada malah gulung tikar. Meski demikian, tak sedikit orang yang masih mempercayai dukun pesugihan itu. Hal ini membuat Abu Nawas menjadi resah. Maka ia berinisiatif datang ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, rakyat Paduka sekarang banyak sekali yang mendatangi dukun pesugihan. Paduka harus menindak dukun sesat itu," lapor Abu Nawas. Akan tetapi
reaksi Baginda Raja menjadi bumerang bagi Abu Nawas. Kalau masalah ini aku serahkan kepadamu. Kamu harus bisa menyelesaikannya. Aku beri kamu waktu seminggu untuk menyadarkan rakyatku. Kalau sampai kau gagal, kamu yang akan saya hukum, ancam Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Tapi apa mau dikata, Abu Nawas sudah terlanjur melaporkannya. Tapi Paduka, kenapa hamba yang menjadi sasaran? Hamba kan hanya melaporkannya, ujar Abu Nawas. Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu yang harus bertanggung jawab. Kalau kamu menolak tugas ini, ia akan tetap mendapat hukuman, hardik Baginda Raja. Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas menerima tugas tersebut. Ia pun kemudian pamit pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. Setelah merenung agak lama, ia pun kemudian mendapatkan ide yang cemerlang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sebuah pasar untuk membeli kandang yang ukirannya sangat indah. Kandang tersebut ia gunakan untuk menaruh burungnya. Kemudian ia sesumbar kepada orang-orang bahwa burung yang ada di dalam kandang bukanlah burung sembarangan. Oleh karena itulah Abu Nawas memperlakukannya dengan penuh istimewa. Setiap hari Abu Nawas membeli minyak wangi yang mahal untuk mengolesi burung miliknya. Perilaku Abu Nawas ini tentu saja membuat banyak orang penasaran dan ingin mengetahui apa keistimewaannya. Suatu ketika, saat Abu Nawas pulang dari pasar, beberapa orang menghampirinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa sih keistimewaan burungmu itu?" Abu Nawas pun menjawab, "Burung ini istimewa. Nah, istimewanya karena burung ini bisa memberikan uang kepada pemiliknya sebanyak yang diinginkannya." Akhirnya dalam waktu sehari, kabar tentang burung ajaib Abu Nawas langsung membuat gempar seluruh penduduk Baghdad. Ada yang mempercayainya, ada pula yang tak mempercayainya. Dan untuk membuktikan rasa penasarannya, mereka pun berbondong-bondong mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah. Mereka melihat Abu Nawas sedang memperlakukan burungnya dengan penuh istimewa. "Hei Abu Nawas, apa benar burung milikmu ini bisa memberikanmu uang?" tanya mereka. "Katanya sih begitu," jawab Abu Nawas. "Katanya, jadi selama ini burung kamu tidak pernah memberimu uang?" tanya mereka. "Ya, sampai saat ini sih belum. Tapi aku yakin suatu saat dia pasti akan memberiku uang, sebab aku memperlakukannya dengan sangat istimewa," ujar Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas, usahamu itu hanya sia-sia. Mana mungkin seekor burung bisa memberimu uang? Percuma saja kamu memberinya minyak wangi yang mahal dan memperlakukannya istimewa. Itu justru akan membuatmu kehilangan banyak uang." Abu Nawas pun kemudian berkata, "Lalu bagaimana dengan kalian? Rela mendatangi dukun pesugihan, menghabiskan uang yang banyak? Apa kalian yakin dengan mendatanginya usaha kalian bisa bertambah sukses? Yang ada uang kalian akan semakin berkurang karena untuk membayar dukun tersebut. Masih mending saya berharap kepada burung, karena bagaimanapun dia tak akan bisa berbohong. Sedangkan kalian, dukun yang kalian datangi itu bisa berbohong, bahkan bisa menipu kalian.
jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tersadar akan kekeliruannya, dan sejak saat itu mereka sudah tak lagi mendatangi dukun pesugihan. Akhirnya dalam waktu kurang dari seminggu, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. Dan seperti biasa, atas keberhasilan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Debat dengan tukang cukur. Dikisahkan, ada seorang tukang cukur rambut yang terkenal dengan keahliannya yang luar biasa. Konon katanya, apabila cukur rambut di tempat itu, yang tadinya berwajah jelek seketika akan menjadi tampan. Kabar ini pun membuat masyarakat Baghdad menjadi gempar. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Sementara Abu Nawas yang awalnya tidak mempedulikan kabar tersebut, akhirnya dibuat penasaran juga. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Abu Nawas lalu mendatangi si tukang cukur. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambutnya. "Silahkan masuk tuan, tuan pasti ingin potong rambut ya?" kata si tukang cukur menyambutnya. "Iya, saya dengar kau adalah tukang cukur yang luar biasa. Saya ingin potong rambut supaya kelihatan lebih muda," ujar Abu Nawas. "Baik tuan, Anda telah datang di tempat yang tepat," timpal si tukang cukur. Setelah si tukang cukur selesai melakukan tugasnya, ia lalu mempersilahkan Abu Nawas untuk berkaca di cermin yang sudah disediakan. Namun Abu Nawas tak melihat ada perubahan pada dirinya. "Penampilanku masih terlihat sama," katanya, "kalau cukur di sini bisa kembali muda. Hanya rambutku yang kini jadi pendek, tapi muka saya masih terlihat tua," protes Abu Nawas. "Maaf tuan, saya hanya bisa memotong rambut, bukan memotong usia tuan," jawab si tukang cukur. "Iya, tapi kan setidaknya biar kelihatan tampan," balas Abu Nawas. "Coba tuan bayangkan saat usia tuan masih muda. Dengan rambut seperti ini, bukankah tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Benar juga apa yang kau katakan," ucap Abu Nawas yang kemudian pergi meninggalkan si tukang cukur. Dikerjai oleh nenek tua. Diceritakan, Abu Nawas kedatangan tamu seorang nenek tua yang sudah berusia lanjut. Lalu nenek itu mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Tuan Abu, ada masalah parah dengan penyakit saya. Saya sudah mendatangi beberapa tabib, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Yang ada, saya malah diusirnya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya nenek sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Ada masalah dengan kentut saya, Tuan Abu," jawab nenek tersebut. "Nenek tidak bisa kentut?" tanya Abu Nawas memastikan. "Bukan Tuan Abu, setiap saya kentut gak ada suara dan gak pernah berbau. Mungkin saya sudah kentut sebanyak 5 kali sejak saya di sini. Pasti Tuan Abu tidak menyadarinya kan?" kata nenek tua memberitahu. "Baiklah, nenek minum ramuan ini, dan minggu depan datanglah ke sini," ucap Abu Nawas. Setelah seminggu berlalu, nenek itu pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, saya tidak tahu ramuan apa yang Tuan berikan. Tapi ampun deh, kentutnya tidak bunyi, tapi baunya parah banget," kata nenek tua. "Bagus,
berarti hidung nenek sudah pulih. Sekarang kita urus pendengaran nenek, balas Abu Nawas. Doa selamat berulang kali. Ada-ada saja tingkah Abu Nawas. Demi mendapatkan keberkahan dari orang alim, ia sampai sempat akan dimarahi Baginda Raja. Kisah ini berawal ketika ada seorang alim dari Tanah Suci berkunjung ke kota Baghdad. Kehadiran beliau langsung disambut oleh Baginda Raja dan seluruh jajaran pejabat istana. Abu Nawas yang kala itu juga berada di sana, langsung menyambut orang alim tersebut dan mencium tangannya. Kemudian Abu Nawas berkata kepadanya, "Wahai Tuan Syekh, sudilah kiranya Tuan mampir ke rumah saya. Saya ingin supaya rumah saya dapat keberkahan dari Tuan Syekh," pinta Abu Nawas. Orang alim ini yang terkenal ramah kepada siapapun menyanggupi permintaan Abu Nawas. "Baiklah, insya Allah besok aku akan ke rumahmu," balas orang alim tersebut. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya ia mendatangi rumah Abu Nawas dengan didampingi Baginda Raja beserta para menteri istana. "Assalamualaikum." Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Kemudian beliau memberi salam untuk kedua kalinya. Akan tetapi masih saja belum ada jawaban. Sementara Baginda Raja tanpa sengaja lewat jendela. Ia melihat Abu Nawas sedang duduk di ruang tamu. Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mengerjai orang alim, pikir Baginda Raja. Barulah setelah ucapan salam yang ketiga, Abu Nawas membalasnya dan membukakan pintu. Ia pun langsung menyambut orang alim tersebut dengan memeluk dan mencium tangannya. Baginda Raja yang telah kesal dengan sikap Abu Nawas langsung menghardiknya. "Kamu kurang ajar Abu Nawas, kalau bercanda jangan keterlaluan. Aku tahu, sedari tadi sebenarnya kamu mendengar ucapan salam, tapi kamu tidak segera membukakan pintu," bentak Baginda Raja. "Saya tidak bercanda Paduka," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak segera membukakan pintunya?" hardik Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, bukankah salam adalah suatu doa? Dan saya sengaja menunggu ucapan salam sampai 3 kali. Begitu saya didoakan bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Apalagi yang memberi salam adalah orang alim," ujar Abu Nawas. Baginda Raja tak menyangka dengan jawaban tersebut. Pintar juga otak Abu Nawas. Dia didoakan orang alim sampai 3 kali. "Kamu sungguh beruntung Abu Nawas," pikir Baginda Raja. Sementara orang alim yang bersama mereka hanya tersenyum penuh kesejukan. Lalu beliau pun memanjatkan doa agar rumah Abu Nawas senantiasa mendapatkan keberkahan. Kisah selanjutnya. Ketika pasca banjir yang dialami Nabi Nuh dan kaumnya, perahu yang ditumpanginya sempat terkatung-katung. Setelah banjir mereda, barulah mereka berhasil mendarat dengan selamat. Allah lalu mewahyukan Nabi Nuh untuk menanam pepohonan yang ada padanya. Atas perintah tersebut, Nabi Nuh menanamnya, dan yang pertama kali dia tanam adalah pohon as, sejenis pohon semak berbunga putih. Ketika Nabi Nuh bermaksud menanam pohon anggur, ternyata pohonnya telah hilang. Ia pun bertanya kepada anaknya yang bernama Sam, "Wahai anakku, di manakah pohon anggurnya?" Sam pun menjawab, "Aku tidak tahu wahai ayah." Kemudian turunlah malaikat Jibril ke bumi memberitahu kepada Nabi Nuh bahwa iblis yang telah mencuri pohon anggurnya. Segera saja Nabi Nuh mendatangi iblis. "Kembalikan pohon anggur yang telah engkau curi," bentak Nabi Nuh. "Aku tidak mau mengembalikannya kecuali engkau mau berbagiku
denganku?" Pinta iblis. Nabi Nuh pun menyetujuinya, dan ia kemudian berkata, "Aku beri kamu sepertiganya." Akan tetapi iblis menolak penawaran tersebut. Nabi Nuh kali ini menaikkan tawarannya, "Aku beri kamu 2/3-nya." Iblis pun menyetujuinya. Lalu oleh iblis pohon anggur itu ditanam. Kemudian dia menyembelih seekor burung merak dan darahnya disiramkan ke pohon itu. Setelah daun-daunnya tumbuh, dia menyembelih seekor kera dan darahnya disiramkan ke pohon itu. Setelah berbuah, dia kembali menyembelih seekor singa, kemudian darahnya disiramkan ke pohon itu. Dan setelah datang waktunya memanen anggur, dia menyembelih seekor babi dan darahnya disiramkan ke pohon itu. Akhirnya terciptalah sebuah minuman arak. Oleh karena itu, orang yang meminum arak akan terkena sifat-sifat keempat hewan tersebut. Siapapun orangnya, yang pertama kali meminumnya akan berlaku sombong, seperti sombongnya burung merak. Ketika berjalan, dia akan menari-nari seperti monyet. Ketika mabuknya telah menjadi-jadi, dia akan berperilaku jelek dan meraung-raung seperti yang dilakukan oleh singa. Dan ketika sudah teler dengan kemabukannya, dia akan mengantuk dan berusaha tidur seperti yang dilakukan oleh babi. Itulah 4 unsur yang sampai kapanpun tidak akan hilang dari orang yang suka meminum arak. Ada salah satu syair yang menggambarkan dahsyatnya minuman arak. Anggur telah dijadikan lebih mulia oleh orang yang memperkenalkan perasaannya kepada Nabi Nuh. Dalam perasaan itu ada sebuah rahasia yang membuat jiwa menjadi tenang. Ucapanku ini bukan omongan yang dibuat-buat belaka. Orang-orang yang telah meminumnya senantiasa akan ketagihan. Itulah kisah awal mula terciptanya sebuah minuman arak. Kisah ini diceritakan oleh As-Sa'labi dan juga diceritakan oleh Syekh Kamaluddin Ad-Damiri dalam kitabnya yang berjudul Hayal al-Hayawan. Wallahu a'lam bishawab.